Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa mata kuliah Geodesi Kelautan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang variabilitas oseanik yang dibangkitkan oleh stres angin. Jadi variabilitas yang saya maksud adalah variabilitas oseanik, maksudnya tinggi muka laut, perubahannya setelah komponen tidal atau komponen yang diakibatkan oleh pasang surut laut kita buang. Jadi yang sisanya adalah residual meteorologis gitu. Jadi kita akan membahas nanti tentang banyak fenomena di lautan, sirkulasi lautan, yang itu punya dampak terhadap naik turunnya permukaan laut yang kita ukur gitu. Nah, targetnya adalah kita akan mempelajari variabilitas oseanik nanti di bagian akhir dari mata kuliah ini gitu. Namun agar kita bisa memahami aspek fisis dan dinamis yang lebih baik, kita akan mempelajari tentang persamaan-persamaan yang membangkitkan arus yang kita akan bahas. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan momentum dan relasi Navier-Stokes di kuliah hari ini. Saya akan menurunkan dengan cukup detail persamaannya, gitu, agar kalian bisa memahami peran dari tiap suku yang bekerja pada persamaan pembangkit ini, gitu. Jadi akan agak detail saya sampaikan. Jadi kalian bisa mengulang-ulang untuk bisa memahami prosesnya, kemudian bisa mempercepat jika udah paham gitu. Jadi hari ini kita akan menurunkan dengan cukup rapih persamaannya gitu. Nah, persamaan yang akan saya bahas itu menggunakan textbook standar Geophysical Fluid Dynamics karya Joseph von Swin. Kemudian karena terkait dengan medan angin yang akan membangkitkan arus laut, juga saya menggunakan beberapa hal lebih minor konten yang saya ambil dari sini, dari buku Robert Brown tentang Fluid Mechanics of the Atmosphere. Baik, untuk memahami persamaan momentum ini, kita harus memahami tentang konsep sistem koordinat yang berputar atau bergerak dan sistem koordinat yang diam. Jadi ada dua sistem koordinat yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, tentang sistem koordinat yang inersia dan non-inersia. Nah, jadi kalau kita misalkan berdiri di permukaan bumi, berdiri diam gitu, sambil diam kita mengamati sebuah objek yang bergerak di angkasa gitu. Jadi alih-alih kita melihat ke bawah ke lautan karena sama-sama fluida gas dan fluida cair. Jadi persamaan yang kita akan bahas pun bisa berlaku nanti kepada fluida gas untuk atmosfer dan kepada fluida cair buat lautan gitu. Misalkan kita melihat sebuah objek bergerak di angkasa begitu ya, itu bisa awan yang bergerak, misalkan gitu. Jadi awan yang bergerak itu adalah kita ambil sampel dari awan segumpal atmosfer, kita sebut sebagai sebuah parsel udara ya gitu. Kita akan amati si parsel itu, gitu. Kita akan ukur, kita akan pelajari dinamikanya, fisisnya begitu. Tapi tergantung kepada kerangka yang kita gunakan gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan diam di sebuah tempat mengamati sebuah paket fluida yang bergerak gitu. Entah itu sebuah paket fluida gas di atmosfer atau paket fluida di lautan yang kita lihat ke bawah begitu. Tapi intinya ada sebuah volume dari fluida yang punya massa gitu, yang itu bergerak gitu. Nah, kemudian kita menyangka bahwa sebuah balon yang kita lepaskan
balon yang gas ringan dia akan terbang. Kita amati balon tersebut bergerak, atau misalnya balon meteorologi bisa juga diterbangkan untuk mengukur struktur atmosfer. Kita akan dengan teodolit kita akan ikuti pergerakan dari balon meteorologi itu gitu. Anggaplah ada sebuah parsel udara juga. Jadi paket udara yang dia bergerak menuju ke sebuah titik yang stabil, yang sesuai dengan kerapatan dalam balon itu gitu. Nah, kita menyangka bahwa kita diam, kita mengamati sebuah paket fluida yang bergerak gitu. Tapi sebetulnya kita tidak diam. Sang pengamat itu sebenarnya berputar gitu. Jadi kalau kita dalam kasus di muka bumi, pengamat di muka bumi dan mengamati objek yang bergerak di luar gitu, atau di angkasa gitu, kita sebetulnya sang pengamatnya tidak diam, tapi kita berotasi, bergerak mengikuti perubahan di muka bumi. Jadi muka buminya berputar, kita yang diam pun ikut berputar. Tapi kita yang diam ini terhadap bumi yang berputar, mengamati benda yang bergerak gitu. Nah, jadi hasil pengamatan terhadap massa udara yang bergerak, sebetulnya yang apa-apa yang kita ukur itu direferensikan terhadap sistem koordinat yang non-inersia. Gitu. Karena kita pengamatnya bergerak gitu ya, pengamatnya bergerak. Nah, kalau kita lihat misalkan berputar si bumi berotasi gitu, berotasi. Nah, sebuah titik di sini akan diam, tapi dia bergerak dan mengamati ada sebuah objek di langit yang bergerak gitu. Nah, padahal perumusan atau formulasi hukum Newton itu direferensikan terhadap sistem koordinat yang inersia atau sistem koordinat yang diam gitu. Jadi definisi dari sistem koordinat yang inersia adalah sebuah sistem koordinat yang dia diam atau dia bergerak secara linear dengan kecepatan konstan, itu inersia. Jadi bisa dia kerangkanya diam atau sistem koordinatnya diam, atau dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, linear. Nah, jika kecepatannya konstan tapi memutar, melengkung, dia non-inersia juga. Karena setiap gerak melengkung itu ada percepatan sentrifugal gitu, atau sentripetal. Nah, karena walaupun kecepatan sudutnya konstan, karena dia memutar, melengkung, jadi dia punya kandungan percepatan, jadi tidak konstan gitu. Percepatannya. Jadi semua gerak-gerak yang walaupun konstan kelajuannya tapi dia melengkung, dia non-inersia. Gitu. Jadi kerangka atau sistem koordinat yang inersia hanyalah dia diam, x, y, z-nya diam, atau dia bergerak dengan kecepatan yang konstan gitu. Nah, kita akan menggunakan hukum Newton bagaimanapun juga. Tapi kan tidak boleh kemudian si hukum Newton itu direferensikan ke yang bergerak dulu gitu. Jadi kita mesti memiliki sebuah sumbu atau sistem koordinat yang lain yang dia bersifat inersia gitu. Jadi bolehlah seorang yang tinggal di Brazil, dia punya zenit ke atas, dia punya sumbu x-nya ke timur, sumbu z-nya ke utara, gitu. Sistem koordinat geografisnya, z-nya ke atas, y-nya ke utara, y-nya ke timur. Dia diam, dia mengamati sebuah peristiwa fisika. Nah, tapi dia tetap mesti punya patokan sistem koordinat yang inersia. Gitu. Dianya non inersia, hasil pengukurannya, tapi kemudian harus direferensikan ke sistem koordinat yang inersia. Nah, jadi kita akan melihat
hubungan antara sistem koordinat inersia, itu sistem koordinat yang diam atau bergerak dengan kelajuan bergerak secara lurus dengan kelajuan yang konstan, dan sistem koordinat yang non inersia. Nah, sistem koordinat non inersia yang kita akan pelajari di sini adalah sistem koordinat yang dia secara simultan dia berputar, berotasi, dan bertranslasi. Dia bergerak translasi, dan dia bergerak juga berotasi. Jadi kalau kita lihat misalkan sistem koordinat yang si pengamat di muka bumi, dia punya komponen Y, jadi sumbunya ke sini, gitu. Dalam arah ini meridian ini Y, kemudian X dalam arah lintangnya, dan Z dalam arah ke pusat bumi. Gitu. Nah, kita gambarkan, misalkan ada sumbu ini yang inersia, disebut sebagai X, Y, Z. Ini sumbu yang diam, katakanlah sumbu yang diam kita plot pusat koordinatnya di tengah-tengah bumi, gitu. Kita pasangnya di sini. X, Y, Z, dan dia diam. Gitu. Dan ada kerangka tadi yang bergerak di sebuah titik ini. Ini yang diam yang kita pasang di pusat bumi, katakanlah kita bisa bikin buminya begini. Ini yang diam. Nah, kemudian ada yang bergerak. Ada yang bergerak, kita bikin katakanlah begini. Ini bisa menempel di muka bumi, gitu. Ini ada X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, kalau kita lihat ya, tadi titik yang di muka bumi, dia sebenarnya mengalami dua pergerakan. Dia berotasi dan sekaligus dia juga bertranslasi sebenarnya. Gitu. Dia si kerangkanya dia akan berotasi mengikuti rotasi bumi, tapi karena juga dia di muka bumi, dia punya trajektori. Gitu. Dia punya komponen translasinya dan melengkung juga, gitu, karena sebuah titik di muka bumi akan bergerak melengkung. Tapi juga sumbu-sumbu yang akan berotasi juga, gitu. Sumbu X, Y, Z-nya dia akan berotasi terhadap yang sistem kerangka inersia yang diam di pusat bumi. Jadi sebuah titik di sini dengan titik dan ada kerangka X, Y, dan Z-nya, gitu. Dia akan mengalami dua proses, rotasi dan translasi melengkung, gitu. Nah, kita misalkan amati yang komponen yang translasinya dulu ya, gitu. Kita lihat ini yang inersia, sistem koordinat yang inersia, kemudian ini yang sistem koordinat yang non inersia, yang berputar. Nah, kalau kita hubungkan, ini adalah O, ini adalah O aksen ya. Kita misalkan masing-masing mengamati sebuah objek di titik P. Tadi misalkan balon yang bergerak yang kita ukur.
yang ngukur bukan di pusat bumi, yang ngukurlah di permukaan bumi, di sini atau di sinilah gitu boleh. Ini O adalah sebuah titik di permukaan bumi gitu ya. Nah, si pengamat dia akan punya akan memiliki vektor begini, ini R aksen karena terhadap sistem koordinat aksen. Adapun pengamat yang di dalam bumi, katakanlah secara konseptual, dia punya vektor posisi R. Dan pusat koordinat yang berputar atau yang bergerak ini terhadap sistem koordinat yang diam, yang inersia, kita sebut sebagai H vektornya itu. Jadi perhatikan bahwa yang di sistem koordinat yang merah ini ada pengamat yang mengamati balon yang terbang di langit gitu. Tapi si balon ini pun diamati oleh secara konseptual dari pengamat yang di dalam bumi yang diam. Nah, kalau kita lihat bahwa R, ini R, vektor R, adalah penyumbulahan dari H ditambah R aksen. Gitu. R adalah penyumbulahan dari vektor H. Ini adalah vektor posisi dari pusat sumbu non-inersia ditambah R aksen. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa parsa fluida atau balon yang diamati dari dua jenis sistem koordinat yang berbeda. Gitu. Ini hubungan antara sistem koordinat yang inersia ini dan yang non inersia yang ini hasil pengamatannya. Nah, kalau kita lihat per komponen, jadi ini ada X, Y, Z. Kita akan melihat bahwa ini adalah HX ditambah X aksen, ini HY ditambah Y aksen, ini HZ ditambah Z aksen. Gitu. Ini adalah komponen-komponen dari koordinat titik P, objek P dalam sistem koordinat yang inersia ya gitu. Ini ditambah dengan pusat dari komponen dari vektor posisi titik O aksen di mana di sistem koordinat yang inersia gitu. Nah, coba kita turunkan ini terhadap waktu. Jadi vektor posisi R kita turunkan terhadap waktu. dr per dt sama dengan dt, R-nya adalah H plus R aksen. H plus R aksen. Atau sama dengan D vektor H per dt ditambah D vektor R aksen per dt. Jadi jelas bahwa dH per dt adalah tentang kecepatan dari titik di mana si pengamat berdiri terhadap pusat dari atau terhadap sistem koordinat yang inersia. Kita punya kecepatan dari pusat koordinat dari sistem koordinat yang non inersia, yang berputar atau yang bergerak. Adapun dr aksen per dt adalah kecepatan dari balon yang kita ukur, kita amati dari orang yang berdiri di muka bumi. Ini menjadi kecepatan parsa udara atau balon yang bergerak diukur oleh pengamat di muka bumi. Nah, kemudian jika kita ambil turunan kedua dari sini,
Jadi d kuadrat r per dt kuadrat ini menjadi sama terhadap masing-masing vektor posisi. D kuadrat h per dt kuadrat ditambah d kuadrat r aksen per dt kuadrat. Gitu. Maka kita punya ini menjadi percepatan. Ini percepatan dari objek P diamati dari sistem koordinat yang dia. Gitu. Ini kemudian dia percepatan dari titik pengamat, gitu, atau percepatan dari sebuah titik yang ikut berotasi atau bertranslasi, pusat dari koordinat sistem koordinat non inersia, ditambah percepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka yang berputar, itu menjadi A aksen. Nah, karena ini percepatan, ini adalah simbol percepatan, maka sebuah percepatan atau suatu percepatan adalah gaya persatuan massa, gitu. Jadi ini adalah gaya persatuan massa. Jadi kalau ke hukum Newton, F sama dengan ma. A adalah F per m. Atau kita beri simbol Fm. Jadi F dengan indeks M ini menyatakan gaya persatuan massa. Ini sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Jadi perhatikan ini adalah terhadap sistem koordinat yang inersia. Jadi hukum Newton direferensikan ke sistem koordinat yang inersia. Baik, kemudian kita lihat tentang komponen yang ini, percepatan H. A percepatan dari pusat koordinat yang berputar atau yang bergerak. Nah, ini adalah d kuadrat H per dt kuadrat. Nah, jika kecepatan translasinya konstan, dia akan 0. Gitu. Karena dia bergerak dengan kecepatan kelajuan yang konstan. Dia bergerak tanpa ada perubahan kecepatan. Jadi percepatannya adalah 0. Karena itu kerangkanya itu turunan keduanya tidak ada percepatan. Jadi AH sama dengan 0. Nah, apa artinya? Nah, jika si sistem koordinatnya dia bergerak lurus, gitu, bergerak lurus, dan tanpa ada percepatan yang menambah kelajuan kecepatannya, maka akhirnya kita lihat bahwa Fm, gaya persatuan massa yang dilihat dari kerangka yang inersia, itu sama dengan d kuadrat r aksen per dt kuadrat, gitu. Per dt kuadrat itu. Ini apa artinya? Padahal yang ruas kiri adalah dalam sistem koordinat yang inersia. Adapun yang sebelah kanan dalam sistem koordinat yang non inersia. Gitu. Jadi ini artinya jika sistem koordinatnya bergerak translasi dan konstan kelajuannya,
tanpa percepatan, artinya itu sama dengan, jadi sejenis antara kerangka atau sistem koordinat x, y, z dengan x aksen, y aksen, z aksen gitu. Dia diam, yang merah dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu sama-sama inersia gitu. Jadi definisi kerangka inersia adalah kerangka yang diam atau dia bergerak translasi lurus dengan tanpa adanya perubahan kecepatan atau dengan kecepatan yang konstan atau percepatannya 0 gitu. Begitu. Nah, itu yang translasi. Ini yang gerak translasi. Nah, sekarang kita lihat kasus tentang rotasi, tentang berputar. Kita gambar lagi. Ini X, Y, Z. Ini yang inersianya. Yang di pusat bumi. Kemudian kita buat kerangka lain. Ini X aksen, Y aksen, ini Z aksen. Yang dia berputar terhadap kerangka X, Y, Z. Gitu. Jadi X aksen, Y aksen, Z aksen jelas dia kerangka non inersia karena dia berputar. Yang merah berputar terhadap yang hitam ini. Kerangka yang merah berputar, berotasi terhadap kerangka yang warna hitam. Jadi yang merah adalah yang berotasi, pasti itulah yang non inersia. Nah, kemudian katakanlah ada sebuah titik A, sebuah titik, dan ada sebuah vektor posisi ke titik ini. Ini vektor A. Ini sebuah vektor yang diamati baik oleh koordinat yang berputar maupun koordinat yang diam. Gitu. Jadi misalkan bapen ini adalah sebuah vektor. Kata kita yang duduk atau kata saya yang duduk di sini, si bapen ini dia diam gitu. Ini diam, kemudian diam, kemudian diam, kemudian diam, sejam kemudian juga diam di sini. Karena kerangka saya apa? Z ke atas, zenit, kemudian Y ke timur, dan X ke timur, Y-nya ke utara, dan Z ke atas, ke zenit, ke Z. Z zenit, X ke timur, Y ke utara. Dia diam terhadap kerangka yang saya punya, gitu. Tapi bullpen ini dia terus berubah terhadap pengamat yang diam di tengah bumi, gitu, atau di pusat koordinat. Dia berubah terus, dia terus berputar, gitu. Karena dia berotasi, gitu. Jadi ini vektor, ini berotasi. Itu jarak dua buah tempat misalkan. Sebuah jembatan bisa aja. Jembatan, kata kita yang diam di pinggir jembatan diam gitu. Tapi kata segmen jembatan ini, kata pengamat yang entah di luar angkasa yang diam atau yang diam di dalam bumi, dia bergerak terus mengikuti pergerakan dari rotasi bumi. Nah, jadi ini vektor A diamati oleh kita yang bergerak. Nah, karena ini adalah sistem koordinat, kita punya vektor basisnya. Ini ada X adalah Y aksen, Y adalah J aksen, dan Z di-generate oleh vektor basis K aksen. Jadi Y aksen, J aksen, K aksen adalah vektor-vektor basis yang membangun
merentang ruang kartesius 3 dimensi gitu. Adapun yang sistem koordinat yang diam pun punya vektor basisnya, yaitu adalah I tanpa aksen, J, dan K. Jadi ini sistem vektor basis yang ortogonal, jadi sistem koordinat ortogonal, kartesius. Nah, kata pengamat yang ikut bergerak, A dinyatakan oleh sistem koordinat kita, X, Y, Z diukur, dia punya komponennya adalah AX aksen, Y aksen, plus Y aksen plus AZ aksen, K aksen gitu. Ini seperti dalam koordinat XY, kalau ada vektor A, maka dia ada komponen AX, ada komponen AY gitu. Ini ada vektor basis I dan J. Maka vektor A ini A sama dengan komponennya AX dalam arah I ditambah AY dalam arah J. Nah, ini adalah komponen-komponen vektor A dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang berputar. Nah, vektor yang sama, A yang sama diamati oleh yang diam. Maka dia punya komponen AXI tanpa aksen karena terhadap sumbu yang hitam, AYJ dan AZK. Itu adalah komponen vektor yang diamati oleh dua sistem kerangka yang berbeda. Nah, kemudian kita turunkan vektor posisi ini, A ini terhadap waktu. Gitu. Nah, kita punya terhadap waktu yang berputar, D aksen A per dt sama dengan D aksen X per dt I aksen plus D aksen Y per dt J aksen plus D aksen Z per dt K aksen. Ini adalah tentang derivatif waktu vektor A menurut pengamat di kerangka yang berputar. Adapun vektor yang sama terhadap sistem waktu yang di kerangka inersia, berarti dA per dt sama dengan dAx per dt I plus dAy per dt J plus dAz per dt K. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat sebuah turunan waktu dari sistem waktu yang di sistem koordinat yang inersia, kita operasikan terhadap elemen-elemen yang di kerangka yang non inersia gitu. Jadi kita operasikan sistem derivatif waktu yang di kerangka yang inersia, perhatikan tanpa aksen, tapi A-nya diambil dari ini, dari yang komponen yang inersia. Gitu. Nah, jadi maksudnya semua komponen di sini ada, misalkan ada AY,
aksen. Gitu. Di sini ada katakanlah ada proyeksi dari A di Z, ini ada AZ aksen. Di sini pun ada katakanlah AX aksen. Jadi semua kita akan mengamati pergerakan dari semua komponen A di sumbu X aksen, sumbu Y aksen, dan sumbu Z aksen. Gitu. Diamati dari kerangka yang inersia. Jadi kita lihat, maka isikan yang A-nya dari A yang inersia ini, yang komponen ini. Ini ada A aksen X, I aksen, tambah A aksen Y, J aksen, tambah A aksen Z, K aksen. Apa yang terjadi? Kita akan tulis begini, terhadap ini dulu, terhadap yang ini dulu. Ketika di perubahan waktu ini, derivatif waktu dioperasikan terhadap komposisi skalar dan vektor ini. Kita akan punya D A aksen X per dt kali I aksen tapi ditambah dengan A aksen X DI aksen per dt. Jadi ini hasilnya itu. Operator waktu dioperasikan terhadap A aksen I aksen. Jadi kalau ke komponennya jelas kita paham langsung dA aksen X per dt ya. Tapi ingat bahwa yang bergerak di sini bukan hanya komponen AX atau komponen AY ini. Tapi juga vektor basisnya pun ikut bergerak juga. Jadi yang bergerak terhadap sumbu X, Y, dan Z bukan hanya komponen A di sumbu Y, tapi juga vektor basisnya. Jadi ini pun bergerak. Jadi perubahan waktu menyangkut vektor basis di sumbu Y, sumbu I, sumbu X, dan perubahan komponen vektor yang terproyeksi di sumbu X gitu. Ini yang dari suku yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian yang ini, maka kita akan ditambah D A aksen Y per dt kali J ditambah A aksen Y D J aksen per dt. Begitu. Sama seperti penjelasan yang barusan. Nah, yang terakhir plus yang ini D A aksen Z per dt kali vektor K aksen ditambah A aksen Z D K aksen perubahan terhadap waktu komponen Z aksen atau K aksen. Nah, kita kelompokkan yang bagian dari perubahan komponen vektor, ini yang ini dikumpulkan. Jadi kita punya mungkin di sini aja. Jadi dA per dt sama dengan A aksen
atau dA aksen X per dt I aksen plus dA aksen Y per dt J aksen tambah dA aksen Z per dt K aksen. Ditambah yang ini A aksen X, ini perubahan waktu vektor basis ke I, tambah A aksen Y d J aksen per dt, tambah A aksen Z d K aksen per dt. Nah, ini nggak ada masalah, tapi ini kita akan mencari ini bentuk lain dari perubahan vektor basis terhadap waktu. Kita akan mencari bentuk lain dari dI aksen per dt, dJ aksen per dt, dK aksen per dt. Jadi ingin mengganti persoalan vektor basisnya gitu dengan perumusan yang lain dengan tujuan yang lebih spesifik. Ini apa? Ini apa? Jadi ada sebuah kerangka yang dia berputar. Gitu. Nah, kita bayangkan, misalkan tadi ini yang bagian ini yang inersia, yang diam X, Y, Z. Kemudian ada kerangka begini, X aksen, kemudian Y aksen dan Z aksen. Nah, kita lihat bahwa Z katakanlah X aksen dia berada di bidang XY gitu. Nah, dengan demikian sumbu Z atau vektor K aksen dia akan berputar terhadap sumbu Z, dia akan berputar begini. Dia akan berputar terhadap sumbu Z. Gitu. Dan vektor basis Y, ini ada J aksen, ini akan berputar terhadap sumbu Z. Gitu. Jadi posisi relatif antara I aksen, J aksen, dan K aksen nggak berubah. Dia posisinya itu tidak berubah. Jadi semua berotasi dengan kecepatan yang sama. Gitu. I, J, dan K. Kita bisa melihat bahwa berarti DI aksen dia berputar di bawah di bidang XY terhadap sumbu Z. dI per dt sama dengan dJ aksen per dt sama dengan dK aksen per dt sama dengan. Nah, katakanlah si kerangka yang non inersia, dia berputar terhadap sumbu Z yang diam itu dengan kecepatan sudut omega. Misalkan omega adalah kecepatan sudut dari kerangka X, Y, Z. Kerangka X aksen, Y aksen, Z aksen. Gitu.
semua bergerak itu kerangka ini. Karena itu berapa di aksen per T tak lain dari kecepatan sudutnya cross di aksen. Ini berapa kecepatan sudutnya dari kerangka sistem koordinat dari X, Y, Z kali komponen yang ke J. Jadi ini putaran ini yang J. Ini perubahan dari vektor basis ke J, dia akan berputar vektornya itu. Nah, berapa kecepatannya adalah dj per dt. Jadi perubahan dari vektor basis J, dia akan berputar gini. Itu berapa laju sudutnya tak lain dari vektor yang J ini dikalikan kecepatan sudutnya gitu. Jadi omega kali J. Semua sama karena dia semua rigid. Ini tiga vektor ini X, Y, Z dia nggak berubah, rigid satu sama lain gitu. Dia berputar bareng gitu. Makanya dia baik I, J dan K dia punya kecepatan sudut yang sama. Ini adalah kecepatan sudutnya kali vektor K yang ini, yang K pun dia berputar di sini dengan kecepatan sudut yang sama. Nah, dalam analisa vektor, jadi sebetulnya antara misalkan begini, katakanlah ini sumbu Z yang ini sumbu Z, ini sumbu Y, Z dan Y, ini Y, di sini ada vektor J, ini ada vektor J, aksen yang ini J aksen. Kemudian dia berputar mengitari sumbu Z, berarti ini ada kecepatan sudut. Jadi vektor kecepatan sudut di sini. Ini vektor omega ini di sini, di pusat dari sumbu rotasi gitu. Nah, kalau kita titik yang di sini, ini panjang vektornya, kita operasikan antara vektor ini, kita boleh pindah ke sini. Karena di semua tempat, semua titik dalam sistem koordinat non inersia ini akan sama, akan terkena oleh efek perputaran. Jadi ini kita pindahkan yang vektor kecepatan sudut di pusat rotasi ke titik ini. Ini ada vektor J, pindahkan ke sini. Maka kita lihat bahwa cross product antara omega kali J. Ini yang ini. Cross product. Ini vektor, ini vektor. Ini J. Di cross product itu berarti sistem tangan kanan X, Y, Z. X, Y, Z. Gitu. Kita putar. X, Y, X diputar. Jadi ini X-nya, ini omega-nya diputar terhadap J, gitu. Dikalikan. X dikalikan sini, iya akan begini. Jadi hasilnya ke atas. Gitu. Lain kalau yang tangan kiri, ini X, ini Y, ini Z, ini X, ini Y, diputar, dia ke bawah. Jika kita punya skrup, kalau kita diputar ke sini, ke arah kanan, dia akan ke bawah. Jadi kalau diputarnya ke arah sini, dia akan ke atas. Ya. Gitu. Jadi tergantung pemutarannya. Jadi kalau misalkan dia ini kita kena skrup di sini, kita putar begini, ke arah
searah jarum jam, berarti dia akan ke dalam. Jadi vektor omega kali J diputar, dia akan masuk ke dalam. Masuk ke dalam adalah dia akan bergerak mengikuti trajektori ini. Jadi omega kali J itu akan bergerak begini. Omega kali J itu akan ke dalam, akan mengikuti hasil seperti skrup yang kita putar dengan obeng. Ke dalam dia akan masuk gitu. Dia akan masuk sini, berputar. Nah, atau kalau kita lihat penjelasan di buku von Schwinn, nah ini pakai omeganya, omega kecil. Jadi ini adalah kita lihat sebuah vektor yang dia berotasi, gitu. Sumbu X, Y, dan Z yang dia berotasi, gitu ya. Katanya salah satu sumbunya dia berotasi mengikuti ini. Jadi vektor B asalnya di sini, kemudian berubah, ini sudutnya theta, berubah menjadi pindah ke sini, bergerak. Jadi ini B saat T di sini, saat T plus delta T di sini, pindah ke sini. Ini saat T, kemudian dia berputar saat T plus delta T. T1, T2, T3, T4 gitu ya. Dia berubah, dia punya delta T. Ini selang waktu. Nah, si delta B kalau di sini, ini titik B ini, vektor B, inilah sebuah titik yang melekat di permukaan. Jadi sebuah titik di muka bumi, dia melekat, dia berputar terhadap sumbu yang ini, terhadap sumbu bumi ini, dia berputar gitu. Ini adalah B adalah sebuah titik melekat yang B ini. Dia berputar, ini bagian dari bola bumi. Gitu. Ini bagian dari bola bumi. Nah, bisa begitu. Dia berputar. Nah, kita lihat bahwa ini theta, ini pun juga tidak berubah, masih sudutnya theta juga gitu. Ini B, ini adalah B sin theta, jari-jarinya. Kemudian jadi delta B dalam sebuah pergerakan yang kecil menjadi diferensial dB. Jadi sebuah pergerakan yang infinitesimal menjadi sangat kecil, tapi itu sudah berubah. Gitu. Nah, kita lihat bahwa berapa dB? Ini adalah dB. Jadi kalau kita lihat lingkaran ini dari B di sini, di saat T di sini, kemudian dia berubah menjadi T plus delta T atau dt. Ini adalah vektor perubahannya. Ini adalah dB. Gitu. Nah, dB adalah panjang jari-jari ini tak lain dari B sin theta dikalikan dengan sudut ini. Gitu. Nah, karena kecil sekali pergerakannya, karena ini perubahan yang kecil gitu. Kemudian sama seperti misalkan kalau kita ambil
segitiga yang siku-siku. Di sini ada sudut alfa. Ini ada misalkan panjangnya R. Kemudian lebar ini adalah R sinus alfa ini. Gitu. R sinus alfa. Untuk sudut yang kecil, maka sin alfa mendekati alfa gitu. Kalau kita lihat fungsi sinus, maka ini kalau yang kecil sekali ini akan sama. Sin theta sama dengan theta, buat theta yang kecil. Jadi ini akan mendekati dengan R alfa, gitu. Maka di sini pun kita akan punya sudutnya sudut katakanlah alfa di sini, gitu. Jadi B sin theta, nah dikalikan dengan panjang sudut kayak misalkan S sama dengan V kali T, gitu ya. S, V kali T kalau linear. Jadi kalau misalkan sudut, katakanlah alfa sama dengan besar sudut yang dibentuk terkait dengan kecepatan sudut. Apa itu? Omega kali T. Gitu. Omega kali T. Jadi ini pun juga perubahan ini adalah kecepatan sudutnya kali dt. Nah, dengan demikian dibagi dengan dt, db besarnya ya, db yang ini, perubahan posisi dari B ke B plus BT plus delta T per delta T sama dengan B omega sinus theta. B omega sinus theta. Nah, dalam operasi vektor, biasanya kalau vektor A cross vektor B, begitu. Kan sama dengan besarnya vektor A kali besarnya vektor B sinus sudut yang di antara ini A, ini B, ini alfanya gitu, sinus alfa gitu. Ini pun kita sudah punya pola nih. Berarti dB per dt, perubahan vektor posisinya, itu ini sama dengan mirip ini, A cross B, karena ini adalah atau B, atau omega, karena ini adalah besar omega, omega cross vektor B. Jadi ini menunjukkan bahwa yang tadi kita terangkan, bahwa berapa sih perubahan vektor basis I terhadap waktu, ya, karena ini adalah tentang sumbu rotasi, tentang sistem koordinat yang berputar, jadi kecepatan sudut putar kali vektor J akse kan, gitu. Apa artinya? Bahwa dari perumusan misalkan dB vektor per dt sama dengan omega cross B. Ini kan ini apa aja nih? Boleh I, boleh J, boleh K. Jadi ini sebuah operator rotasi. D per dt sama dengan omega cross apa aja, gitu. Termasuk juga vektor-vektor yang membentuk
ruang atau sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Gitu. Nah, dengan demikian kita kembali ke persamaan yang awal. Jadi dA per dt ya, kita lihat bahwa kita akan mengganti yang ini, dy per dt, dj per dt, dan dk per dt ini menjadi kecepatan sudut cross k aksen. Ini kecepatan sudut omega cross j, ini omega cross i, gitu. Kita ganti yang bagian ininya, jadi persamaan yang sama, tapi yang dy dt, dj dt, dk dt diganti dengan omega kali i, j, dan k. Nah, dengan demikian saya akan tuliskan dA aksen X per dt I aksen plus dA aksen Y per dt J aksen plus dA aksen Z per dt K aksen. Nah, ditambah A aksen X tadi diganti dI aksen per dt-nya dengan omega cross I aksen. Tambah A aksen Y diganti dJ per dt-nya dengan omega cross J aksen. Kemudian komponen terakhir A aksen Z diganti dK per dt-nya menjadi omega cross K aksen. Nah, kalau kita lihat bahwa ini tak lain dari D per dt A aksen XI tambah A aksen YJ tambah A aksen ZK. Gitu. Yang ruas skup pertama pada ruas kanan. Kemudian yang bagian kedua kita bisa keluarkan omeganya, karena ini adalah skalar. A aksen X, A aksen Y, A aksen Z adalah skalar, omega keluarkan, jadi adalah omega kali cross A aksen XI aksen tambah A aksen YJ aksen tambah A aksen ZK aksen. Begitu. Nah, ini tak lain adalah ini adalah A. Ini adalah A, vektor A. Ini vektor A. Ingat yang di awal tadi? Nah, ini. Bahwa vektor A ini diamati oleh kerangka koordinat yang berputar. Atau diamati oleh kerangka koordinat yang diam. A-nya sama, bukan A yang lain kan gitu. Tapi diamati oleh sistem koordinat yang berputar, maka ini komponennya begini. Nah, dengan demikian bahwa yang aksen X, Y aksen dan seterusnya ini adalah tak lain dari vektor A. Nah, ini apa artinya? Maka kita lihat
dA per dt sama dengan d aksen A per dt tambah omega cross A. Jadi ini adalah relasi fundamental. Relasi fundamental antara sistem koordinat yang diam dan sistem koordinat yang berputar. Ini artinya berarti sistem koordinat yang inersia. Ini artinya sistem koordinat yang non-inersia. Atau kalau di bukunya von Schwinn, ini sebagai prime system. Ini unprime sistem. Jadi prime itu kan yang puncak ya. Jadi sistem koordinat yang utama, yang menjadi tempat kita mengukur langsung, yang kita diam di bumi dan melakukan sebuah pengukuran dan dia berputar. Tapi disebut prime karena dia bereferensi ke sistem koordinat yang lain yang tidak utama, yang unprime. Jadi sistem koordinat yang berputar adalah prime system yang dia bereferensi ke sistem koordinat yang diam, unprime system gitu. Jadi unprime system adalah yang inersia dan prime system adalah yang non inersia. Nah, kemudian ini adalah merupakan operator rotasi. Karena ini bisa beroperasi terhadap vektor apapun, d per dt sama dengan d aksen per dt tambah kecepatan dari rotasi kali objek vektor yang lain. Ini bisa A, B, C, dan apa aja. Bisa kecepatan, bisa percepatan gitu. Nah, yang perlu diamati adalah bahwa yang sebelah kiri ini adalah referensinya sistem koordinat yang inersia. Adapun yang sebelah kanan adalah menyangkut sistem koordinat yang non inersia. Jadi relasi fundamental yang menghubungkan antara sistem waktu dalam koordinat yang inersia dan sistem waktu dalam koordinat yang berputar, khususnya ini. Nah, jika kita punya derivatif waktu yang pertama, jadi ini adalah derivatif waktu yang pertama. Derivatif waktu yang pertama, kita coba buat derivatif waktu yang kedua. Jadi buat begini, d kuadrat A per dt kuadrat. Gitu. Jadi kita akan turunkan terhadap waktu inersia d per dt dari d aksen A
per dt plus omega cross A. Itu seperti apa? Nah, dengan demikian kita lihat d kuadrat A per dt kuadrat sama dengan d dt d aksen A per dt ditambah d dt cross A. Jadi omega cross vektor A. Nah, ini tidak bisa langsung dioperasikan karena beda sistem koordinatnya. Ini D, ini di aksen. Ini tidak menjadi D kuadrat A gitu. Karena berbeda kerangka waktunya. Nah, kita lihat operator yang di sini. D dt adalah operator ini. Di belakangnya bisa ini. Jadi kita lihat ini terapkan ini sama dengan d dt plus omega cross apa terhadap d aksen A per dt. Gitu. Jadi ini gunakan operator waktu yang di atas. Nah, ditambah ini masing-masing harus beroperasi karena omega juga dia berubah terhadap waktu, A pun berubah terhadap waktu gitu. Jadi pertama adalah biar saya urutan omega cross dA per dt. Jadi ini terhadap yang omega dulu, terhadap A dulu, omeganya konstan gitu. Kemudian ditambah dengan yang ke omega, operasikan terhadap omega. D omega per dt cross A. Ini harus aksen ya, karena ini ada aksen. Ini kan operator rotasinya, gitu. Ada aksennya. Ini udah sejenis nih, jadi bisa langsung operasional, operasi ke di aksen A per dt. Baik, kita lihat apa hasilnya. D kuadrat A per dt kuadrat sama dengan menjadi D aksen kuadrat A per dt kuadrat ditambah omega cross D aksen A per dt. Ini masih dalam operator waktu ya, yang operator waktu yang non inersia terhadap komponen A. Ini menjadi d kuadrat per t kuadrat. Kemudian tambah omega cross d aksen A per dt ditambah omega cross
omega cross A ditambah D omega per dt cross A. Nah, yang ini sama tadi. Ini terapkan dA baik, perhatikan bahwa ini adalah dt juga, operator waktu juga. Terapkan yang ini. Sama seperti tadi ya. Jadi sama seperti yang ini. Ini diuraikan juga menjadi D per dt aksen plus omega cross terhadap vektor A. Gitu. Jadi menghasilkan bentuk ini. Gitu. Ini yang sama, ini di bagian belakangnya. Jadi ini adalah d aksen A per dt terkait dengan omega cross A. Gitu. Baik, kita teruskan. Maka ini sama. Jadi d aksen kuadrat A per dt kuadrat sama dengan 2 omega cross d aksen A per dt tambah omega cross A tambah d omega dt cross A. Nah, kita punya operator untuk derivatif waktu yang kedua, gitu. Jadi ini adalah d kuadrat A per dt kuadrat. Operatornya d kuadrat per dt kuadrat sama dengan d aksen kuadrat per dt kuadrat tambah 2 omega cross d aksen per dt plus omega cross bisa dimasukkan ke situ kuantitasnya tambah perubahan momentum sudut, perubahan kecepatan sudut terhadap waktu kali kuantitas yang bisa dikalikan. Nah, sekali lagi bahwa bagian kiri adalah menyangkut sistem koordinat yang inersia. Adapun bagian yang kanan semuanya adalah sistem koordinat yang non-inersia. Berputar gitu. Ini khusus untuk sistem non-inersia yang berotasi gitu. Tidak translasi dan rotasi. Ini ya bentuk ini, bentuk derivatif waktunya. Nah, kemudian persoalannya bahwa sistem koordinat yang kita gunakan adalah sistem koordinat yang dia simultan antara translasi dengan rotasi gitu. Jadi x aksen, y aksen, z aksen dia mengalami rotasi dan juga translasi di atas permukaan bumi. Dia melengkung ya karena mengikuti permukaan bumi gitu.
Kemudian kalau kita lihat gabungan dari translasi dan rotasi, saya gambar lagi sistem koordinat yang inersianya, ini X, Y, Z. Kemudian ada sebuah sistem koordinat yang dia bertranslasi dan dia berotasi. Ini X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kemudian kita mengamati sebuah pergerakan parsial fluida di titik P yang kita amati dari kerangka yang kita duduki. Kita mengamati sebuah objek di atmosfer, misalkan kita amati ini sebagai R aksen, ini masih yang tadi ya. Kemudian vektor posisi yang diamati dari pusat bumi atau dari pusat dari sistem koordinat yang inersia adalah R, dan posisi dari saya duduk di sini di pusat koordinat yang saya mengamati sebuah objek itu perubahannya diukur oleh H, ini yang vektor yang tadi gitu. Yang tadi sudah didefinisikan bahwa R ini adalah penyembulahan dari R aksen ditambah H. R aksen tambah H ini tambah ini, menghasilkan R ini. Nah, derivatif waktunya dr per dt sama dengan d per dt, tapi ingat ini bekerja terhadap R aksen yang dia adalah punya dari vektor posisi dari sistem koordinat yang non inersia, ditambah dh per dt. H adalah pusat koordinatnya gitu. Nah, berarti kita operasikan seperti tadi, d aksen dt ditambah omega cross di depannya kali R aksen tambah dh per dt gitu. Ini kita punya d aksen R aksen per dt ditambah omega cross R aksen ditambah dh per dt gitu. Nah, di sini kita sudah punya relasi antara koordinat yang inersia dan yang non inersia, di mana yang sistem koordinat non inersianya gabungan dari rotasi, dan translasi. Nah, kemudian ini baru turunan pertama terhadap waktu untuk sistem koordinat yang dia mengalami rotasi dan translasi. Kita lihat bagaimana bentuk turunan keduanya. D kuadrat R per dt kuadrat sama dengan tinggal dimasukkan yang operator derivatif kedua tadi ya terhadap bagian yang rotasi. Jadi D aksen kuadrat R aksen per dt kuadrat ditambah 2 omega cross D aksen R aksen per dt ditambah omega cross R aksen ditambah perubahan kecepatan sudut terhadap waktu cross R aksen
ditambah d kuadrat H per dt kuadrat. Jadi ini adalah bagian rotasi, ini bagian translasi. Ingat bahwa ini adalah gaya persatuan massa. Gaya persatuan massa. Apa artinya? Ini adalah percepatan. Jadi percepatan adalah gaya persatuan massa. Jadi massa fluida tersebut, gitu, yang bergerak itu. Gaya persatuan massa, gitu. Berarti ini percepatan. Ini percepatan, maka semua suku di sini adalah percepatan. Semua percepatan. Termasuk juga percepatan dari pergerakan translasi titik atau pusat koordinat dari sumbu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Sumbu kerangka koordinat sistem koordinat yang non inersia, gitu. Jadi inilah ini akan terkait dengan percepatan dari fluida yang diamati oleh pengamat yang diam di muka bumi. dr aksen per dt ini adalah kecepatan dari fluida yang diamati oleh si pengamat di muka bumi. Nah, kemudian yang bagian ini adalah d omega per dt, berarti adalah kecepatan perubahan kecepatan sudut terhadap waktu, gitu. Jadi jika rotasi bumi dianggap konstan, dia akan 0, gitu. Karena adalah omega adalah kecepatan sudut, maka perubahan terhadap waktunya adalah sebuah percepatan sudutnya, gitu. Jadi kalau misalkan kecepatan sudut rotasinya dianggap konstan, dia akan menghasilkan 0 di bagian d omega per dt.